Oke, kita sekarang membahas soal gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Soalnya ada satu, tapi ABC seperti ini. Jadi kita diberikan gambar apa? Gambar grafik ini ya, antara kecepatan dengan waktu. Kemudian yang pertama kita disuruh menentukan perpindahan yang ditempuh selama selang waktu T sama dengan 0 sampai 30. Jadi selama dari sini ke sini itu berapa sih jarak tempuhnya gitu ya. Nah, untuk menjawab ini ada beberapa cara gitu ya. Cara yang mungkin paling simpel ya kita cari luasnya aja masing-masing berapa gitu. Nah, tapi kita coba cara yang satunya lagi ya, bahwa kalau kita lihat di gambar ini ada 5 ini ya, 5 gerak ya. Gerak misalnya ada yang dari 0 sampai 5 1 gitu ya. 5 sampai 10 second itu 2, kemudian 10 sampai 15 itu 3 gitu ya, gerakan ketiga, kemudian 15 sampai 25 itu yang keempat, dan terakhir adalah dari 25 sampai ke 30 itu gerakan ke 5. Nah, cara mencari berapa perpindahan yang ditempuh selama 30 second itu berarti kita harus jumlahkan nih masing-masingnya berapa. Oke, kita jawab aja ya yang nomor A. Berarti S1 gitu ya. S1 itu gerak apa? Gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tertentu gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih A-nya berapa percepatannya. Nah, sebentar. Ya, cari percepatan dulu ya. Tadi saya salah, harusnya percepatan dulu. A1 ya, itu kan sama dengan delta V per delta T gitu ya. Jadi perubahan kecepatan dibagi perubahan waktunya berapa. Kalau lihat di gerakan satu ini, maka perubahan kecepatannya adalah dari 10 ke 0 gitu. Tadinya kan dari 0 ke 10 kan, berarti 10 dikurangin 0 dibagi dengan waktunya 0 sampai ke 5, berarti 5 second. Ini 2 meter per second kuadrat. Berarti S1-nya berapa? S1-nya adalah V0T ditambah setengah A T kuadrat sama dengan V0-nya berapa? 0 kan, berarti karena kecepatan di sini kan gitu ya. V0-nya 0 ditambah setengah A-nya berapa? 2 dikali T kuadrat. T-nya dari 0 sampai 5 kan. Delta T-nya berarti 5 second. 5 kuadrat. Jadi dapatnya adalah 25 meter. Itu yang pertama. Yang kedua gimana? Oke, yang kedua kita lihat ya. Yang A2 berapa? Percepatan di kedua kan 0 gitu ya. Berarti ini hanya gerak lurus beraturan. Berarti S2 itu hanya V dikali dengan T. V-nya kan di sini nih 2. V-nya berapa? 10 kan? 10 meter per second. Berarti 10 meter per second dikali waktunya dari detik ke-5 sampai detik ke-10. Berarti cuma 5 second gitu. Nah, jadi ini adalah 50 meter. Terus yang ketiga nih, yang ketiga itu gerak lurus berubah beraturan juga dengan percepatan tertentu. Kita hitung dulu percepatannya berapa. A3 sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya berapa? Dari kecepatan 10 ke 20 kan, berarti delta V-nya adalah 20 per 10 dibagi delta T. Delta T-nya dari 10 ke 15 kan gitu ya. Berarti 15 dikurangin 10 sama dengan ini berapa nih? 10 dibagi 5. Nah, sama dengan 2, sama ya, 2 meter per second kuadrat. Berarti jarak yang ditempuh di lintasan ketiga gitu ya, sama dengan tadi V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ini plus karena dia dipercepat ya. Berarti V0-nya berapa? V0-nya tadi di sini kan yang ketiga. V0-nya 10. 10 dikali selang waktunya adalah 5 detik ditambah setengah, oh sorry bukan G ya tapi A ya. Ya ini udah saya ganti ya, A-nya dapat 2 ya. 2 dikali selang waktunya 5 juga gitu. 5 kuadrat. Berarti dapat nih 50 ditambah 25 sama dengan 75 meter. Ini baru S3, masih ada 2 lagi nih. Sekarang yang keempat gitu ya. Saya coba ke atas aja ya, biar ngurut ya.
Kemudian yang keempat, A-nya berapa? A4 itu kan sama dengan 0 kan? Dia gerak lurus beraturan. Berarti 0 gitu. Berarti S4-nya berapa? Sama dengan, ya karena gerak lurus beraturan ya V kali T aja gitu. V-nya berapa? Nih, di 20 meter per second. 20 meter per second dikali selang waktunya berapa? Dari 15 ke 25 gitu. Berarti ini kan 10 second kan gitu ya. Selang waktunya dari sini ke sini kan 10 second gitu ya. Maka dikali 10, maka di sini jadinya 200 meter. Selanjutnya adalah yang ke 5 ya. 5 ini gerak diperlambat nih gitu ya. A5 gitu ya. A5 itu gerak diperlambat, maka kita cari dulu berapa nih delta V per delta T gitu ya. Delta V-nya berapa? Dia dari kecepatan 20 menjadi 0. Berarti 0 dikurangin 20 gitu. Dibagi selang waktunya dari 25 ke 30, 5 second kan gitu ya. Berarti ini 30 kurang 25. Jadi ini minus 20 dibagi 5 ya. Gitu. Sama dengan minus 4 meter per second kuadrat. Nah, berarti berapa nih S5-nya? S5-nya adalah V0T karena dia diperlambat ya, berarti ini min setengah AT kuadrat. Jadi ini V0T-nya berapa? Nih 20, kan awalnya 20 meter per second kan gitu ya. 20 dikali 10 ya, karena 5 ya. 20 kali 5 dikurang setengah kali 4. Ya sebenarnya plus ya, cuma karena minus 4 ya. AT kuadrat, T-nya adalah 5 kuadrat. Berarti ini adalah 100 dikurangin, ini bisa dicoret ya. Jadi 2 kali 25, jadi 50 ya, berarti 50 meter. 50 meter. Nah, yang ditanya itu berapa nih perpindahan totalnya? Berarti S totalnya sama dengan semua kita jumlahkan, S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5. Jadi ini 25 ditambah S2 50 tambah S3 75 ditambah S4 200 ditambah S5 ini ya, S5 tambah 50. Dapatnya adalah ya 400 meter. Oke, itu yang A. Yang B gimana? Yang B, hitung dan gambarkan grafik percepatan terhadap waktu AT dari T0 sampai T30. Nah, A-nya udah kita hitung kan semua ya. Kalau kita untuk yang hitungnya udah kita hitung nih. Jadi A1 sekian nih ya. Kita tulis saja A1 sama dengan berapa? 2 meter per second kuadrat. A2 sama dengan 0. A3 sama dengan ini ya, 2 meter per second kuadrat. A4 sama dengan 0, sedangkan A5 adalah minus 4 meter per second kuadrat. Lalu gambarkan grafiknya, berarti tinggal digambar begini. Gini. Dari 0 sampai ke 5. Berapa percepatannya? 2. Berarti ini kalau 1, ini 2. Berarti gambarnya begini, gitu ya. Kemudian dari 5 ke 10, 5 sampai 10 itu dia konstan kecepatannya, berarti kan percepatannya 0, jadi 0 begini. Gitu. Kemudian 0 sampai 15 2 lagi ya. Sama berarti begini. Gitu. Kemudian dari mana tadi, dari 15 sampai 25 nih, agak panjang gitu ya. Sampai 25 dia percepatannya 0 lagi ya, 4 itu di sini. Gitu. Kemudian terakhir 25 sampai 30. Sampai 30 dia percepatannya adalah minus 4. Berarti kalau 1 2 3 4 gitu ya, ini minus 4, maka dia begini. Nah, gitu. Jadi grafiknya gini ya. Gitu. Oke, yang B terjawab ya. Yang C gimana?
Yang C itu tentukan kecepatan rata-rata selama 20 detik pertama. Berarti kita lihat dari jarak yang ditempuh dari 0 sampai ke 20 ya. Kemudian dibagi dengan waktunya gitu ya. Waktunya ya 20 ya berarti gitu ya. Oke, biar jelasnya saya coba jelaskan lagi di sini. Oke, kita lanjutin ya di ini saya biar gampang ke sini ya. Jadi pertanyaan yang sama tapi tentukan kecepatan rata-rata selama 20 detik pertama. Jadi kalau dari 20 detik pertama kan dari sini sampai sini kan kira-kira ya. Nah, yang perlu kita cari adalah berapa nih jarak dari sini sampai sini dulu nih. Nah, berarti kan kalau begitu ada sama nih ada satu, kita coba ya di sini ya. Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Kita nggak sampai sini kerjakan sampai sini, dibatasin sampai sini gitu ya. Jadi perlu dicari dulu, cari semua nih S dari satu 2 3 4-nya berapa untuk soal C. Jadi S totalnya untuk S1 tambah S2 tambah S3 nya kan sama ya. Tinggal S4 ini berapa gitu. Kalau S1, S2, S3 kita lihat ya sebelumnya, kita samakan saja, yaitu di sini 25 tambah 50 tambah 75, sedangkan S4 di sini beda nih dengan S4 yang sebelumnya gitu karena hanya sampai sini kan gitu ya. Ini gerak lurus beraturan, jadi kecepatannya 20 meter per second tapi selang waktunya hanya 5 second kan, dari 5 sampai ke 20. Berarti jarak yang ditempuh di keempat itu adalah 20 meter per second kali 5, 100 gitu ya. Jadi ini 25 tambah 50 tambah 75 ditambah 100. Kalau kita jumlahkan dapatnya adalah ya 250 meter. Ini baru jarak kan, yang tanya kan kecepatan rata-rata. Berarti V-nya adalah S dibagi dengan waktu. Sama dengan 250 meter selama 20 detik. Jadi dapatnya adalah berapa? 12,5 meter per second. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.